Assalamualaikum, apa kabar sahabat kisahkan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengikuti kisah tentang Nabi Yusuf. Kisah ini akan dibagi dalam dua bagian kisah. Yuk kita simak kisahnya di bagian pertama ini. Bismillah. Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin adalah anak yang paling kecil dari 12 orang bersaudara. Ayahnya, Nabi Yakub, sangat sayang kepadanya karena perangainya yang baik. Hal itu membuat saudara-saudaranya menjadi iri kepadanya. Suatu hari, Nabi Yusuf yang waktu itu masih kecil bermimpi. Di dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadanya. Lalu hal itu diceritakan kepada ayahnya. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Dari mimpinya itu, Nabi Yakub mengetahui bahwa anaknya ini kelak akan memiliki kedudukan yang tinggi. Maka, Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya tersebut kepada saudara-saudaranya. Karena khawatir mereka semakin dengki kepadanya dan berniat mencelakakan Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri kepada Nabi Yusuf karena mereka merasa bahwa ayah mereka lebih perhatian dan sayang kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Oleh karenanya, maka saudara-saudaranya pun berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Di antara mereka ada yang menyarankan untuk membunuh Nabi Yusuf dan membuangnya di daerah yang asing, agar ayahnya kembali perhatian kepada mereka. Namun, salah seorang di antara mereka menyarankan agar Nabi Yusuf jangan dibunuh, tetapi dimasukkan ke dasar sumur saja, sehingga dapat ditemukan oleh musafir dan kemudian dibawa ke tempat yang jauh. Mereka pun lalu menyepakati rencananya dan menemui Nabi Yakub untuk meminta izin agar diperbolehkan mengajak Nabi Yusuf bermain-main. Mereka berkata, "Wahai ayah, izinkanlah Yusuf pergi bermain bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Saudara-saudara Nabi Yusuf berbohong kepada ayahnya. Mereka beralasan akan mengajak Nabi Yusuf bermain-main. Padahal mereka berniat memasukkannya ke dasar sumur di tempat yang asing. Ayah mereka, Nabi Yakub, menjawab, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya." Saudara-saudara Nabi Yusuf terus berusaha meyakinkan ayahnya bahwa mereka akan menjaga Nabi Yusuf. Akhirnya, ayahnya pun mengizinkannya. Maka mereka pun membawa Nabi Yusuf pergi, dan setelah jauh dari rumah, mereka menemukan sebuah sumur. Kemudian, mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Lalu mereka meninggalkan Nabi Yusuf sendirian di sana. Kemudian, mereka mengambil baju gamis Nabi Yusuf dan melumurinya dengan darah anak kambing yang mereka sembelih.
untuk mereka jadikan alasan bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Lalu sore harinya mereka kembali menghadap ayahnya sambil menangis atas kematian Nabi Yusuf. Mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Namun, mereka lupa merobek-robek baju gamis Nabi Yusuf itu, sehingga tampaklah kebohongan mereka. Nabi Yakub pun berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Karena kesedihannya, Nabi Yakub terus-menerus menangis hingga menyebabkan kedua matanya buta. Ketika berada di dasar sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Kemudian datanglah sekelompok musafir yang sedang melakukan perjalanan. Ketika mendapati sumur tempat Nabi Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, lalu mereka menyuruh salah seorang di antara mereka mengambil air. Ketika orang tersebut menjulurkan timbanya ke dalam sumur, tiba-tiba Nabi Yusuf menggantungkan dirinya pada timba. Orang itu lalu berkata kepada teman-temannya, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka membawa dan menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan. Ketika sampai di kota, mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Mereka tidak tertarik kepada Nabi Yusuf karena dia adalah anak temuan di perjalanan. Mereka khawatir kalau-kalau pemiliknya datang mengambilnya tiba-tiba. Itu sebabnya mereka menjualnya dengan tergesa-gesa, meskipun dengan harga yang murah. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dibeli Al-Aziz dari Mesir, yang berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak." Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam dan menempatkannya di rumah seorang pembesar Mesir yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kelebihan ilmu kepadanya. Allah berfirman yang artinya, "Kami ajarkan kepadanya tabir mimpi." Nabi Yusuf pun tinggal di rumah Al-Aziz dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Ketampanannya membuat istri Al-Aziz tertarik kepadanya dan menggoda Nabi Yusuf agar datang kepadanya. Berkat pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusuf menolak. Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Nabi Yusuf kemudian lari menuju pintu, dan Zulaikha, istri Al-Aziz mengejarnya dan menarik baju gamis Nabi Yusuf sehingga koyak di belakangnya. Ternyata Al-Aziz telah berdiri di depan pintu. Istri Al-Aziz lalu memfitnah Nabi Yusuf dan berkata kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf telah menggoda dirinya dan dia harus mendapatkan hukuman.
Nabi Yusuf mengelak dan mengatakan bahwa wanita itulah yang telah berusaha menggodanya. Kemudian seorang saksi dari keluarga Al-Aziz berkata, "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Setelah diperiksa, Al-Aziz mendapati bahwa baju Nabi Yusuf koyak di belakang. Akhirnya, tahulah dia bahwa istrinya telah berdusta dan berusaha menggoda Nabi Yusuf. Dia pun meminta Nabi Yusuf merahasiakan kejadian itu dan menyuruh istrinya untuk memohon ampun atas dosanya. Berita tentang kejadian tersebut rupanya tersebar luas di antara para wanita pembesar di Mesir. Mereka pun membicarakannya. Istri Al-Aziz menggoda si pemuda untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada pemuda itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Mendengar itu, Zulaikha ingin membalas mereka untuk menunjukkan bahwa pemuda yang mereka sebutkan itu tidak seperti pemuda kebanyakan yang biasa mereka lihat. Selanjutnya, Zulaikha melakukan pembalasan kepada para wanita itu. Diundangnya lah wanita-wanita itu, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong buah-buahan yang disajikan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Mereka terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam yang luar biasa. Dan belum pernah mereka saksikan sehingga tanpa sadar mereka telah melukai jari-jarinya. Melihat itu Zulaikha pun berkata, "Itulah dia, orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina." Nabi Yusuf alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." Nabi Yusuf alaihissalam lebih rela masuk penjara daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memenuhi ajakan para wanita itu. Dan Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Yusuf alaihissalam dan menghindarkannya dari tipu daya mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun dimasukkan ke dalam penjara.
Bersama dengannya masuk pula 2 orang pemuda di dalam penjara. Pada suatu malam, kedua pemuda itu bermimpi pada saat yang bersamaan. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Yang satunya lagi berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung." Mengetahui kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang pandai, mereka pun memintanya untuk menjelaskan tabir mimpi mereka. Nabi Yusuf alaihissalam pun berbicara kepada keduanya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepadanya tentang perihal kedua orang tersebut. Pada saat itu, penduduk Mesir adalah orang-orang yang menyembah banyak tuhan-tuhan lain selain Allah. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan tabir mimpi kedua orang itu, Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan bahwa beliau hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesakannya, dan mengikuti agama orang tuanya, Ibrahim, Ishak, dan Yakub alaihissalam. Beliau berkata, "Tiadalah patut bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami dan kepada manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya." Kemudian beliau menyeru kepada kedua pemuda itu, "Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka kepada tauhid, yakni beribadah hanya kepada Allah saja. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Setelah melaksanakan kewajibannya mendakwahi kedua orang itu kepada kebenaran, yakni hanya menyembah kepada Allah saja, Nabi Yusuf alaihissalam pun menjelaskan mengenai tabir mimpi mereka. "Hai kedua penghuni penjara, adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minuman tuannya dengan khamar. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya. Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Apa yang diterangkan itu pasti terjadi, karena Allah telah melebihkan Nabi Yusuf alaihissalam dan mengajarkan beliau tabir mimpi." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada orang yang akan selamat agar menerangkan tentang keadaan beliau, sehingga beliau dapat dibebaskan karena sesungguhnya dia tidak bersalah. Namun syaitan membuat orang itu lupa. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun tetap tinggal di dalam penjara selama beberapa tahun lamanya. Sahabat kisahkan, kisah Nabi Yusuf ini belum berakhir, tapi kita akan berhenti sejenak untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini. Di antara pelajaran penting itu adalah dakwah para nabi dan rasul adalah satu, yakni mengajak umat manusia kepada tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf sebelum menceritakan tabir mimpi kedua orang pemuda itu, terlebih dahulu mengingkari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dan mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, sebagaimana agama Nabi Yakub, Nabi Ishak, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf menggambarkan kesabaran yang luar biasa indah
Nabi Yusuf alaihissalam bersabar menghadapi musibah ketika dibuang di sumur, kemudian dijual dengan harga murah, lalu difitnah dan dipenjarakan dengan zalim. Beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau lebih rela untuk mendekam di dalam penjara daripada mengikuti ajakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kelak, Allah akan memberikan balasan yang indah atas kesabaran itu. Syariat Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berdua-duaan di tempat tertutup, karena akan mendatangkan maksiat. Lihatlah bagaimana perilaku Zulaikha yang tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, karena sering berada berdua saja di dalam rumah. Masih banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kita akan melanjutkannya di kisah berikutnya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.